Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Saiful Rijal dari 19210002. Kali ini saya mau membahas mengenai novel. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu pengarang Indonesia yang dikenal sampai sekarang. Ini hanya sebagian. Yang pertama ada Buya Hamka, tokoh paling diidolakan. Yang kedua ada Pramudia Anantatur, yang ketiga Armin Fan, Sultan Takdir Ali Sabana, Akubian. Dari kelima tokoh ini yang paling digemari ada dua, yaitu yang Pramudia Anantatur dan Buya Hamka. Oke, masuk ke dalam materi. Novel menurut para ahli, di sini saya memaparkan dari dua ahli, yaitu yang pertama dari Yasin, Habib Yasin. Novel merupakan sebuah cerita yang berisi tentang salah satu episode dari kehidupan manusia, di mana episode tersebut menceritakan tentang kejadian yang luar biasa dari suatu kehidupan manusia atau sebuah krisis yang mungkin terjadi, yang mungkin menjadi faktor perubahan nasib manusia. Novel sendiri dibatasi dengan pengertian sebuah cerita yang terjadi di dalam dunia manusia serta benda-benda yang ada di sekitar manusia. Tidak mendalam, lebih dari satu episode, dan lebih banyak menceritakan kisah dari kehidupan seorang. Yang kedua, ada menurut Dr. Andes Jacob Sumarjo, yaitu novel adalah bentuk karya sastra yang amat populer di dunia. Oleh karena itu, novel sangat sering dicetak karena daya minatnya di dalam masyarakat cukup luas. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis novel. Novel terbagi atas dua jenis, yaitu novel fiksi. Novel fiksi mempunyai alur cerita yang dibuat atau dikarang oleh penulisnya, yang mana hal itu merupakan suatu khayalan semata. Segala peristiwa dari cerita itu tidak akan dijumpai oleh masyarakat pembaca di dunia nyata. Yang kedua ada non-fiksi. Novel dengan genre non-fiksi ini berkisah dari kejadian sebenarnya atau berdasarkan pada realitas, yang mana terkadang alur ceritanya dapat diambil dari kisah nyata orang lain. Bahkan kisah nyata yang ditulis di cerita itu dapat diambil dari kehidupan nyata si penulis. Oke, di sini selanjutnya ada genre-genre novel. Kita bisa lihat ada 12 genre novel yang tertera di sini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, romance. Romance adalah novel genre romance atau romantis kerap dihubungkan dengan sebuah jalinan percintaan. Lazimnya, novel bergenre romance mengisahkan dua sejoli yang sedang merasakan cinta. Apalagi apabila dibandingkan dengan genre lain, genre romance adalah jenis novel yang memiliki banyak peminat, sebab memang pada hakikatnya masyarakat lebih menyukai bacaan yang berbau romansa. Seperti bukunya Buya Hamka dengan judul Tenggelamnya Kapal Penerbit. Yang kedua ada fantasi. Umumnya novel dengan genre fantasi ini akan bertolak belakang pada kehidupan dunia nyata, sebab ceritanya penuh dengan imajinasi dan garis menulis. Cerita bergenre fantasi akan mengusung tema seperti mitos yang penuh dengan keajaiban, kekuatan supranatural, serta dunia fantasi yang membuat hidup para tokohnya yang sesungguhnya tidak ada dalam dunia nyata manusia. Seperti tulisannya J.K. Rowling, yaitu Harry Potter. Yang selanjutnya ada science fiction. Science fiction adalah sebuah genre novel yang berdasar pada pengetahuan lebih dari penulis terkait ilmu dan teknologi sains, sebab cerita atau kisah yang diambil biasanya memuat pemahaman akan ilmu pengetahuan seperti biomolekuler, ilmu hukum alam semesta lain yang dapat memperkuat daya pikat isi dari cerita tersebut, seperti buku Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Selanjutnya ada horor. Horor. Novel dengan genre horor akan menyuguhkan kisah yang mengerikan, menakutkan, dan membuat naik bulu kuduk para pembacanya. Kemudian, biasanya akan membawa adegan pelarian dari karakter protagonis pada sosok makhluk gaib. Seperti karangan Risa Sarasvati dengan judul Danur.
Selanjutnya ada misteri. Genre misteri menyuguhkan kisah tentang kejanggalan, teka-teki sebuah kasus beserta dengan cara penyelesaiannya. Lazimnya dengan novel dengan genre misteri ini memanfaatkan adegan yang penuh dengan tipu muslihat dan diakhiri dengan plot twist sehingga bisa membuat para pembaca menjadi tercengang, seperti misteri Karibia. Oke, selanjutnya ada The Thriller. Novel dengan genre thriller kerap mengandung unsur misteri, suspensi, kejahatan, pembunuhan, dan sejenisnya. Akan tetapi, pokok cerita tetap pada pertahanan hidup dari si tokoh utama atau main karakter, seperti tulisan orang Korea ini, Yu Jung Jung dengan judul Good Son. Oke, selanjutnya ada dengan genre komedi. Novel dengan genre komedi tentunya menyajikan berbagai cerita-cerita ringan yang berbau humor, lucu, dan tentunya menghibur para pembacanya. Setiap orang pasti sangat menyukai novel dengan genre ini. Bagaimana tidak, setiap orang pasti membutuhkan hiburan sekadar menyegarkan otak. Salah satunya dengan membaca novel dengan genre komedi ini. Di sini tulisannya Raditya Dika, Marmut Merah Jambu. Dari judulnya juga Marmut Merah Jambu. Covernya juga menggemaskan. Oke, yang selanjutnya ada novel dengan genre inspiratif. Novel dengan genre inspiratif mempunyai tujuan memberikan inspirasi para pembacanya. Umumnya memaparkan kisah atau cerita terkait perjuangan menjalani hidup dan berbagai hal yang membuat semangat, seperti tulisannya atau karangannya Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Selanjutnya ada sejarah. Novel sejarah mengisahkan sebuah sejarah peradaban atau kebudayaan, peristiwa seseorang, tokoh, ataupun tempat. Novel dengan genre sejarah umumnya mengambil latar atau setting zaman dahulu, seperti karangannya Eyang Pramudia Anantathur, Bumi Manusia, dan masih banyak lainnya dari karya Pramudia Anantathur. Oke, yang selanjutnya ada dengan genre psikologi. Novel dengan genre psikologi pertama kali terbit dengan judul Princess de Cleves pada tahun 1678, karya Madame de la Piete di Prancis. Jenis novel psikologi dikonsolidasikan oleh sebuah karya sastra berjudul Frevots Menon Lescaut pada tahun 1731. Ada pula genre fiksi psikologi. Pada awalnya ditandai dengan maraknya aksi karakter atau tokoh insidental, di mana dalam novel psikologi hal tersebut akan dibatasi oleh beberapa tokoh yang memiliki motif tindakan yang bisa diperiksa dan dianalisis. Di negara Inggris, novel dengan genre psikologi hadir pada masa Ratu Victoria. Contohnya seperti buku dengan judul Bulan Nararya. Oke, yang selanjutnya ada dengan genre saga atau keluarga. Novel jenis ini adalah salah satu novel fiksi yang bertemakan keluarga, di mana di dalam ceritanya penulis akan menuliskan cerita sejarah sebuah keluarga dalam jangka waktu yang cukup panjang. Plot atau alur di dalam novel keluarga juga seringkali digunakan untuk menggambarkan sebuah peristiwa sejarah, pasang surut keberuntungan, keadaan sosial, dan lainnya. Seperti buku The Glass Castle karangan Janet Walls. Oke, yang selanjutnya ada dengan genre petualangan. Petualangan atau adventure adalah salah satu jenis novel yang menceritakan tokoh protagonis melakukan perjalanan sangat epik dan menyenangkan, entah itu petualangan pribadi maupun petualangan secara grafis, seperti buku Tolkien dengan judul The Lord of the Rings. Oke, demikian tentang genre-genre novel. Selanjutnya, di mana ada syarat kata yang mesti dipenuhi oleh si pengarang dalam menulis novel, yaitu novel harus lebih dari 40.000 kata jika saudara atau saudara ingin menulis genre novel. Jadi kalau misalkan kurang dari 40.000 tidak bisa dikatakan sebagai novel. Di bawah 40.000 kata ada namanya novelet, novela, dan cerpen. Banyak lagi lainnya. Tapi terlepas dari 40.000 kata itu, sebenarnya 40.000 kata itu tidak penting. Yang penting itu tulisan kita bermanfaat atau tidak. Jadi ubahlah niat
kalau ingin menulis. Jangan dipatok 40.000 kata, menulis, niatkan untuk manfaat bagi orang banyak. Oke, itu syarat dari terpenuhnya unsur novel dalam kata. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai novel. Terima kasih, saya Muhammad Saiful Rijal. Pamit, minta diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.